Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekian banyak karunia dan nikmatnya sehingga Allah takdirkan kita pada pagi hari ini bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya untuk selalu bisa mencintai masjid. Karena salat tidak hanya bisa terlaksana dan ditegakkan saja, akan tapi harus ada upaya bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat tersebut di masjid. Oleh karena itulah, tatkala ada panggilan azan, di antara hal yang disunahkan kepada kita adalah bersegera untuk bisa datang ke masjid. Tidak hanya sekedar terlaksananya sholat, akan tapi terlaksananya adalah kita usahakan bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid. Oleh karena itulah tatkala pertama kali sampai di kota Madinah, di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai pimpinan negara pada saat itu, kalau boleh dikatakan sebagai program 100 hari pemerintahannya, adalah binaul masjid, membangun masjid. Bahkan 2 masjid, ya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Nah, ini menandakan penting bagi kita untuk membangun suatu bangsa adalah dimulai juga dengan pendekatan mental, pendekatan spiritual, pendekatan akhlak. Sehingga dalam lagu Indonesia Raya pun bahasanya yang dipentingkan bagi kita itu adalah bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah raganya, baru masalah fisik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan yang lalu kita membahas tentang alamatul mahabbah, tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Waktu itu kita sedang membahas tentang bagaimana prioritas cinta yang harus diberikan oleh seorang mukmin. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 24 bahwasanya prioritas cinta kita itu adalah kita berikan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan juga kepada jihad, perjuangan. Karena itulah di dalam surah As-Saff ditanyakan atau diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah yang Allah cintai. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbu", sesungguhnya Allah cinta. "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang. Yuqatiluna fi sabilihi, akan tapi perjuangan itu landasannya adalah
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka i'la'i kalimatillah. Sehingga yang disebut dengan perjuangan di jalan Allah itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang dalam rangka menegakkan kalimat Allah, itulah yang sedang berada di jalannya. Jadi Allah suka orang yang berjuang, perjuangannya adalah fi sabilihi, di jalannya. Disebutkan lagi perjuangan itu dilakukan soffan, berada di dalam satu soff, berada di dalam satu barisan. Inilah pentingnya barisan itu. Jihad itu adalah praktek nyata amaliyah kita di lapangan, yang sebetulnya itu adalah hasil latihan kita tatkala kita mau hadir melakukan sholat 5 kali sehari semalam, yang kemudian di dalam sholat kita diminta untuk merapatkan shaf. Jadi tatkala orang terbiasa rapi di dalam shaf sholatnya, maka diharapkan juga dia memiliki kerapian nantinya di luar sholat. Dan bahkan itu jauh lebih penting, karena kita sholat ini tidak lama. Yang lama itu adalah tatkala kita sedang tidak sholat. Waktu kita di dalam masjid ini tidak lama, akan tapi waktu kita yang lama adalah tatkala kita sedang berada di luar masjid. Karena itulah tatkala kita bisa rapi di dalam sholat, diharapkan kita juga bisa rapi di luar sholat. Tatkala kita ini bisa merapatkan shaf di dalam sholat, diharapkan aktivitas kita merapatkan shaf di luar sholat dalam sekian banyak rangkaian amal-amal, kegiatan dan praktek kita, maka ini lebih diperlukan lagi kerapian shaf kita. Tatkala kita diminta tumakninah di dalam sholat, tenang, maka kita juga diminta tumakninah juga di luar sholat, sehingga kita menjadi manusia yang tenang tatkala kita berada di luar sholat sekalipun. Maka seluruh praktek-praktek dan amaliyah yang bisa kita lakukan sebaik mungkin dan serapi mungkin selama sholat, kita mengharapkan itu terlihat wujudnya tatkala kita sedang tidak berada di masjid ini. Nah, diantaranya adalah dalam waktu peperangan. Sehingga Allah kemudian berfirman, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berjuang di jalannya di dalam satu shaf, bukan banyak shaf. Dan shaf ini ternyata tidak mudah diadu domba orang, tidak mudah disusupi oleh musuh. Lalu kemudian musuh masuk ke dalam shaf lalu memporak-porandakan kita. Karena itu disebutkan lagi sifat dari shaf itu adalah ka'annahum bunyanun marsus. Shafnya itu adalah ibarat bangunan yang sangat kokoh. Bunyan, bangunan. Dalam hadis disebutkan mukmin satu dengan mukmin yang lain itu al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling melecehkan. Ya, jadi mukmin itu pada dasarnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara mereka. Kalau sudah bersaudara ya harus yashuddu ba'duhu ba'dha. Harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Ya, dalam hadis disebutkan bagaimana mukmin itu tidak boleh la tabaghadu, kata hadis, jangan saling marah-marahan. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu semuanya bersaudara. Ya, ila akhiril hadits. Nah, jadi sekali lagi dua ayat tadi
yaitu surah At-Taubah ayat 24 dan juga surah As-Saff menjelaskan kepada kita tentang amaliyah apa yang harus kita prioritaskan di dalam hidup ini tatkala kita sudah memberikan cinta kita. Sehingga tatkala kita bisa mendudukkannya, maka kita kemudian tidak akan terpengaruh kalau kemudian ada orang menawarkan tentang adanya hari kasih sayang, Valentine's Day, yang semuanya adalah mengandung unsur syahwat. Cinta yang kemudian bisa mengeluarkan kita dari sifat asli cinta yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Islam, masalah cinta itu sudah dijelaskan. Kasih sayang yang harus kita lakukan itu tidak menunggu hari tertentu. Apalagi cuma setahun sekali, setiap tanggal 14. Lalu kemudian orang menyatakan kasih sayangnya. Lalu kapan hari yang lain? Kok hari yang lain tidak ada jatuh cintanya? Tidak ada kasih sayangnya? Ya, Islam ini disebutkan agama kasih sayang. Karena itulah yang dominan dari Islam. Berapa kali Bismillahirrahmanirrahim itu diulang-ulang dalam Quran. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang-ulang. Karena itulah sifat yang paling dominan dalam Asmaul Husna dari sifat Allah itu ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Sehingga disebutkan dalam hadis lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 kasih sayangnya. Yang diturunkan di muka bumi ini cuma 1. Yang sehingga kita bisa berkasih sayang. Dengan 1 yang kemudian terbagi di antara seluruh umat manusia. Dan juga dengan binatang-binatang serta hewan. Jadi Allah masih menyimpan lagi 99. Yang nantinya salah satunya adalah dibentuk dalam wujud syafaat. Ya. Jadi secara vonis amaliyah mungkin saja kita kurang untuk bisa masuk surga. Tapi kemudian kita bisa mendapatkan syafaat, bisa masuk surga karena ada pembelaan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga agama kita ini disebut inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad, ya, rahmatan, sebagai rahmat. Jadi Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi kita disebutkan dalam ayat suci Al-Quran Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi bil mukminin, dengan orang-orang mukmin itu Nabi kita adalah raufun rahim. Umatnya disebutkan adalah ruhama bainahum, kasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Nabi kita juga Ar-Rahim, umatnya adalah ruhama'u bainahum, mampu memberikan kasih sayang sesama mereka. Sehingga Islamnya adalah rahmatan lil alamin, dakwahnya juga adalah menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Sehingga sangat keliru kalau kemudian digambarkan Islam itu identik dengan kekerasan. Lalu kemudian kasih sayang itu hanya ada munculnya setiap tanggal 14 Februari. Padahal sejak awal digambarkan Islam itu adalah pokok dari ajarannya adalah rahmat dan kasih sayang yang digambarkan oleh firman-firman Allah tadi. Jangankan terhadap umat manusia, kecintaan kita pun sampai kepada hewan.
Dalam hadis qudsi disebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan, memaktubkan, menuliskan al-ihsan untuk berperilaku baik terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu itu harus ada unsur ihsan, berbuat baik. Unsur kasih sayangnya. Sampai-sampai disebutkan fa'idza dzabahtum, sampai tatkala kalian menyembelih hewan kurban pun fa ahsinud dzibha. Ya. Sembelihlah hewan kurban itu dengan ihsan, kasih sayangnya harus tetap ada. Sehingga ada adabnya terhadap hewan kurban yang ingin kita sembelih, bahkan dia dalam kondisi tidak berdaya. Terhadap hewan pun kita ini punya kasih sayang, apalagi sesama umat manusia. Ya. Adabnya jangan mengasah pisau di depan binatang yang ingin kita sembelih. Itu adab. Ya. Jangan menyembelih hewan kurban sementara disaksikan oleh kurban-kurban yang lain. Itu adab, tapi bukan kita bicara halal atau haram, tapi adab terhadap binatang. Ya. Kemudian kalau pisaunya tidak tajam, ditajamkan dulu, agar kemudian tatkala kita menggorok lehernya itu mudah putusnya. Ya. Ini semuanya adab. Terhadap hewan kurban pun kita ini punya adab, apalagi sesama umat manusia. Sehingga dalam masalah berbisik pun diatur oleh Islam agar muncul kasih sayang sesama kita umat Islam ini. Rasulullah bersabda, "Idza kuntum thalathah fala yatanajatsnani duna tsalis." Kalau kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik duna tsalis, meninggalkan orang yang ketiga. Coba kita sedang bertiga ini, ya, dalam satu ruangan, satu kantor, satu hotel, atau satu tempat, tiba-tiba dua orang menyepi sendiri, lalu dia bisik-bisik. Bagaimana perasaan kita yang ketiga itu? Ada konspirasi apa? Dia akhirnya berburuk sangka. Ya. Karena itulah tentang masalah berbisik itu banyak dibicarakan dalam Quran. Ya. Innaman najwa minasyaiton. Hanya saja berbisik itu kadang dari setan. Liyuhzinal ladzina amanu, agar bisa membuat sedih orang-orang yang beriman. Itu seperti itu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah tiga orang berbisik kecuali Allah lah yang keempatnya, dan tidak ada orang berlima yang berbisik kecuali Allah lah yang keenamnya. Ya. Jadi berbisik itu banyak dijelaskan dalam Quran. Bahkan tidak boleh kalau satu organisasi sudah memutuskan satu perkara yang penting, yang sudah ketuk palu, disepakati, lalu kemudian seusai itu ada kelompok-kelompok yang kemudian saling berbisik karena kecewa dengan hasil keputusannya. Itu juga ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak boleh lagi ada bisik-bisik. Tidak boleh lagi ada menggerutu. Tidak boleh lagi ada tidak loyal. Kalau sebuah keputusan itu sudah diputus. Ya. Nah ini luar biasa Islam. Menjaga perasaan sesama umat Islam. Para ulama tatkala mensyarah masalah berbisik ini memasukkan persoalan bahasa.
Jangan Anda menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, tatkala orang yang di sampingmu itu nggak paham dan tidak mengerti. Nah ini juga sama. Karena dia merasa tidak dilibatkan, dan dia juga merasa bahwasanya jangan-jangan ada sesuatu hal yang negatif yang sedang membicarakan diri orang tersebut. Nah ini juga walaupun jumlahnya tidak 2, tidak 3, tidak 4. Tapi banyak orang, tapi semuanya berbahasa daerahnya. Lalu satu tidak paham dan tidak mengerti. Kenapa? Menjaga perasaan. Jadi Islam sangat menjaga perasaan orang. Kalau berbisik saja itu kemudian ada dalilnya, ada larangan-larangannya, ada adabnya. Apalagi adab dalam berbicara. Tidak berbicara saja ada adabnya. Apalagi adab dalam berbicara. Apalagi berbicara menuduh orang, mencaci maki orang yang keluar sesuatu dari mulut kita. Ada adabnya lagi kan gitu. Dan bisa lebih menyakitkan hati orang. Sampai di Quran disebutkan, boleh Anda bersedekah. Tapi kalau Anda ikuti sedekah itu dengan ucapan yang membuat sakit hati penerima sedekah, batal sedekahnya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan man wal adha, iming-iming dan mengganggu orang. Jadi ngasih sedekah tapi membuat sakit hati yang menerima sedekah. Ya, datang lagi bawa proposal. Dikasih, tapi omongannya tidak dipelihara. Batal sedekahnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang seperti itu adalah ibaratnya orang berinfak tapi juga dengan riya. Sehingga Quran mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekahmu, tapi engkau ikuti sedekah itu dengan omongan yang macam-macam, yang membuat sakit hati orang. Inilah ajaran kasih sayang dalam Islam, yang tidak cukup kalau hanya diperingati 14 Februari itu. Ya. Sehingga kita punya adab terhadap binatang, punya adab juga sesama kita ini, sampai dalam rangka menjaga perasaan seseorang agar kasih sayang itu bisa terpelihara. Berbisik pun ada adabnya, berbicara ada adabnya. Apalagi kita ingin membangun lagi peradaban Islam ini dengan amalia dan praktek yang tidak cukup kita ini hanya dengan sekedar berkata-kata. Islam ini harus ditegakkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan benar, liyudhhirahu. Islam ini harus dimunculkan, diizharkan ala dini kullihi, di atas seluruh agama-agama. Ya. Di atas seluruh agama Islam itu harus zahir disebutkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, wadinil haq, agama ini benar, liyudhhirahu, diizharkan, ditampilkan, dimunculkan, ala dini kullihi, di atas seluruh agama yang ada. Jadi harus tampil, harus muncul. Bahkan orang-orang yang memunculkan agama ini disebutkan adalah Ansarullah. Disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu semuanya harus menjadi penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Isa bin Maryam menyatakan ini kepada Hawariyun, para pengikutnya, para pembelanya yang setia. Ya. Tatkala Hawariyun itu berkata,
Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Siapa yang orang akan membela dan membantu saya di jalan Allah ini? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun itu mengatakan kami orang yang membela itu. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil. Beriman sebagian dari kelompok Bani Israel ini. Wa kafarat ta'ifah, ada yang kufur. Fa ayyadana alladhina amanu ala aduwihim. Kami akan bantu, kami akan tolong, kami akan bela, ya, untuk bisa menang menghadapi musuhnya. Fa asbahu zahirin. Jadilah mereka orang-orang yang muncul ke permukaan. Muncul. Jadi pembela-pembela Islam itu harus muncul. Fa asbahu zahirin, zahir, muncul mereka itu. Harus ada. Sehingga kemudian Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa ada pembela-pembela Islam ini dengan hak, dengan benar, yang muncul hingga hari kiamat nanti. Siapakah kelompok itu? Nah, inilah yang disebut dengan ta'ifatun mansurah, kelompok-kelompok yang menjadi pembela. Siapa itu? Ya kita-kita ini yang berusaha memperjuangkan al-Islam ini. Nah, itulah ajaran kasih sayang di dalam Islam. Pembelaan terhadap binatang itu sampai digambarkan seperti ini. Ada seorang wanita yang profesinya di masa lalunya adalah pelacur. Lalu tatkala dia lewat, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu kemudian dia menemukan sebuah sumur. Dia melepaskan sepatunya, lalu mengisi sepatunya itu dengan air, turunlah dia ke sumur, lalu dia membawanya dengan menggigitnya di dalam bibirnya, dengan giginya dia membawa. Lalu kemudian dia naik, lalu kemudian memberikan air ini kepada anjing yang kehausan. Disebutkan dalam riwayat sahih, wanita ini juga bisa termasuk ahli surga karena membantu seekor binatang yang sedang kehausan. Ini ajaran kasih sayang di dalam Islam yang luar biasa. Jadi sekali lagi, Islam sangat memperhatikan lingkungan terhadap binatang. Tidak boleh kencing di aliran sungai yang kemudian dipakai oleh orang. Tidak boleh kencing sembarangan di bawah pohon yang kemudian orang yastadzillu bihin nas. Yang di situ manusia suka berteduh. Ini masalah lingkungan. Kasih sayang kita terhadap lingkungan diperhatikan. Ya, ada jamaah kita nih yang saya tahu hobinya menanam pohon. Itu luar biasa. Ya, nanam pohon ini adalah termasuk hal yang membantu untuk menjadikan dunia ini punya paru-paru katanya. Karena hutan kita ditebang banyak. Akan tapi kalau kita kemudian berusaha memeliharanya, nampaknya kecil, tapi inilah kasih sayang yang diajarkan oleh al-Islam. Nah, karena itulah di antara cinta seseorang tatkala dia jatuhkan pilihan kepada kekasihnya itu adalah ya, sekian banyak pengorbanan itu dia berikan kepada kekasihnya itu. Tidak ada pernyataan cinta yang benar tanpa ada pengorbanan itu. Kita lihat orang yang katanya malam minggu itu jatuh cinta kepada pacarnya. Apa yang dia lakukan? Dia telepon-teleponan dulu. Ya. Kontak. Kemudian janjian. Ya. Kemudian bicaranya bisa panjang dalam telepon itu. Asik, mesra, berbisik, lirih. Ya. Kemudian janjian untuk ketemu, rindu akan adanya pertemuan. Setelah berbicara panjang, setelah jauh lama tidak berjumpa dengan kekasihnya itu. Setelah itu pacarnya bilang, maaf, ini contoh saja. Ya, datang jam sekian, datang dia. Walaupun jauh, walaupun hujan. Mentraktir, keluar dia duitnya. Entah bakso, pangsit, mie, entah sate, keluar dia. Tidak ada bensin, dia beli bensin untuk mengisi motornya itu.
Cinta dia. Cinta ini lalu kemudian menggiring dia untuk cinta juga kepada bapak atau ibu kekasihnya serta saudaranya. Dia belikan oleh-oleh, kasih buat bapak ibumu di rumah. Mungkin kalau dia punya uang lebih, dia beli baju atau beli makanan. Karena itulah di antara ciri orang yang jatuh cinta itu adalah mahabbatu man ahabbahul mahbub. Mencintai siapa saja yang dicintai oleh kekasihnya itu. Karena itulah tatkala kita cinta dengan istri kita, pasti kita juga akan cinta kepada mertua kita. Dan pasti kita juga ikut-ikutan mencintai apa yang dicintai dan siapa yang dicintai oleh kekasih kita itu. Orang tidak suka hobi bola, tapi karena kekasihnya cinta bola, akhirnya dia ikut-ikutan cinta. Nah, ini adalah kasus walillahil matsalul a'la. Allah itu punya contoh dan misal yang jauh lebih tinggi daripada yang kita contohkan tadi. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, kita senang berlama-lama berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang kalau orang lama sholat kita mendengarkan ayat Quran itu dibacakan. Karena itulah media kita berkomunikasi. Kita cinta juga bersendirian. Bahkan ciri orang yang ahli surga itu diantaranya adalah hobi khalwat, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis, ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat dapat payung dan naungan. Yang ketujuhnya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian, sendirian dia zikirnya itu. Fafadat ainahu, berlinang air matanya. Coba lihat orang kalau sudah pacaran itu. Nyari tempat yang sepi, nggak ada orang, nggak ada lampu lagi. Kalau kita cinta kepada Allah, kita juga mau bersendirian dengan Allah, berkhalwat. Seperti hadis tadi. Ya. Lalu berlinang air matanya. Luar biasa nikmatnya orang mau baca Quran sendirian, berzikir panjang. Rindu bertemu dengan kekasihnya di surga nanti. Rindu kita menatap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Quran menyatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari-hari itu wajah akan menatap wajah Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka memandang. Rindu kita akan adanya pertemuan itu. Quran menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang harapannya itu adalah liqa', berjumpa dengan Rabbnya, falya'mal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal saleh di dunia ini dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikirnya. Ya. Coba lihat kalau orang sudah jatuh cinta, berapa kali SMS yang kemudian dia menyebutkan nama kekasihnya itu. Maka kita cinta kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirmu kepada Allah itu, kekasihmu yang hakiki adalah dzikran katsira. Zikirnya banyak, tasbihnya itu adalah bukratan wa asila, pagi dan petang. Kita menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lalu kemudian mau berkorban. Pengorbanan kita yang paling ringan itu adalah pengorbanan harian. Apa pengorbanan harian itu? Mau ke masjid. Itu pengorbanan harian. Karena di situ kita akan mengeluarkan potensi kita meninggalkan sebagian dari kesenangan pribadi. Kita asik tidur, Quran kemudian memanggil kita. Pada hari Jumat misalkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita tinggalkan jual beli sejenak, kesenangan pribadi. As-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Nah, ini kesenangan kita, mau kita berkorban. Seluruh rukun Islam itu adalah mengandung unsur pengorbanan sebagai wujud cinta kita kepada kekasih kita. Salat ada unsur pengorbanannya, waktu, tenaga, fisik kita. Zakat kita diminta untuk berkorban dengan harta kita. Kemudian kita berpuasa, hawa nafsu kita
Makan dan minum lalu kemudian kita tinggalkan sejenak. Pengorbanan cinta kita kepada Allah. Berangkatlah kita haji, itu akumulasi seluruh rukun Islam. Di situ ada zikir, ada tasbih, ada fisik, ada tenaga, ada harta, semuanya. Sehingga tatkala kita terbiasa seperti ini, tahun-tahunan kita mengerjakan rukun Islam seperti ini, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berjuang yang lebih daripada sekedar rukun Islam, maka kita kemudian mudah memberikan itu, yaitu jihad fi sabilillah. Karena itulah Umar bin Khattab menyebutkan, kalau ada rukun Islam yang keenam itu adalah jihad. Dan kita kemudian sudah terbiasa melakukan pengorbanan ini, latihannya adalah sekarang. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Ada panggilan yang lebih daripada itu, wallahu alam, kita tidak tahu. Karena itulah Rasulullah bersabda, la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitum fathbutu fa'lamu anal jannah tahta dhilalis suyub. Wahai umat Islam, wahai umat manusia, jangan berharap ketemu musuh. Was'alullaha al-afiyah, kita itu minta yang sehat walafiat aja, nggak ada perang. Tapi fa idza laqitum, tapi kalau ketemu fathbutu, tegarlah kamu. Wa'lamu, ketahuilah, anal jannah, surga itu bisa diperoleh tahta dhilalis suyuf, di bawah kilatan pedang. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, kita tidak kepingin, tapi kita tidak tahu akhir ini seperti apa. Karena itulah cita-cita kita semuanya harus mau berperang dan mati syahid. Cita-cita, walaupun perang itu nggak ada, cita-cita harus ada. Karena itulah Rasulullah bersabda, dua hadis lagi, man talaba syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang menginginkan syahid dengan penuh kejujuran memimpikannya, ballaghahu Allah, Allah akan menyampaikan kepada niatnya itu, wa in mata ala firashihi, sekalipun matinya di tempat tidur, tapi dia sudah punya kejujuran di dalam hatinya. Rasulullah juga bersabda, man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang belum pernah berperang dan belum pernah punya cita-cita berperang di dalam hatinya, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia meninggal dengan membawa bagian kemunafikan di dalam dirinya. Itulah salah satu kecintaan Allah yang tadi disebutkan oleh Allah di dalam surah As-Saff. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu shaf, ibaratnya mereka berada di dalam satu bangunan yang sangat kokoh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga kita memiliki pemahaman tentang masalah cinta dan kasih sayang di dalam Islam ini yang sangat luar biasa. Penjelasan Quran dan Sunnah di dalam masalah ini, tinggal kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.